Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan sama seperti kemarin sudah di Cancer, sekarang masih di Cancer di 14 derajat 16 menit. Dan kalau dari chart yang hanya menggunakan planet-planet atau indikasi yang besar, kita lihat membuat sextile dengan North Node dan Uranus, ya. Di North Node di 13 derajat, Uranus di 16 derajat 45 menit, dengan sendirinya trine dengan South Node ada di 13 derajat 21 menit Scorpio. Kalau kita lihat di yang sini, bulan itu membuat Grand Trine dengan Juno dan South Node, ya. Tapi kita lihat nanti penjelasannya satu per satu. Jadi bulan membuat sextile dengan Uranus. Ini ceritanya adalah tentang kita dengan sengaja mengambil keputusan untuk membuat perubahan. Kita berada di situasi di mana kita cukup tenang pada saat ini. Harapannya begitu juga. Artinya bisa berfluktuasi tiap orang, tetapi saya merasa bahwa kalau kita berada di tempat sendiri, tenang, itu artinya kan kita berada di tempat yang biasa kita diami. Harapannya semua orang itu adalah sebagian besar dari waktu yang kita pakai di tempat yang kita diami adalah situasi yang tenang. Karena itu sangat memungkinkan kita untuk recharge dan mengambil energi untuk kehidupan. Kalau kita berada sebagian besar di tempat yang kita tidak nyaman, maka kita akan depleted, akan capek. Nah, saya berasumsi bahwa semua teman-teman yang mendengarkan ini berada di tempat yang sebagian besar nyaman. Enggak 100%, enggak ada hidup itu 100% datar gitu, enggak ada. Nah, jadi ketika kita dalam posisi tenang, kita mengambil keputusan untuk membuat perubahan. Terkait apa? Terkait dengan yang kita rasakan, bagaimana kita mencari pemasukan. Somehow seperti itu. Pemasukan itu tidak harus berubah, cara kerjanya berubah dan segala macam, enggak. Tetapi ada hal esensial di dalam cara kerja kita, di dalam cara berpikir kita tentang pekerjaan, tentang keuangan, itu yang berubah. Jadi misalnya saya berpikir bahwa saya sangat tergantung pada pekerjaan ini, ya, sehingga saya menjadi sangat stres ketika mengalami sesuatu dengan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini kan adalah sumber dari pemasukan saya. Kemudian saya berubah pikirannya, ini contoh ya, saya tidak sesetres itu lagi. Kenapa? Karena misalnya ya, saya selalu bisa menemukan cara hidup yang lain, atau biasanya toh kalau saya lepas dari pekerjaan ini, saya selalu punya pendapatan dari tempat lain, atau ya benar-benar berubah, udahlah apa sih yang penting dalam kehidupan ini gitu ya, kerjaan itu sendiri, kecemasan itu sendiri, atau kita berserah, katakanlah kita pasrah, bahwa kita nggak pernah benar-benar berada dalam situasi yang benar-benar kekurangan sampai kita tidak bisa makan, seperti itu. Jadi itu tidak harus perubahan besar di mana keputusannya itu benar-benar secara fisik, secara harfiah itu membuat perubahan besar, tetapi bisa dalam pola berpikir kita, terutama yang ada kaitannya dengan perasaan nyaman di rumah tadi. Dan ini keputusan seperti ini tuh karena kita sudah belajar ya, bulan yang trine dengan South Node. Nah, kenapa ada kemungkinan berubah? Karena sebenarnya bulan juga trine dengan Juno. Ini seperti kita tuh udah punya kontrak itu bisa harfiah, kontrak kesepakatan yang ada di depan kita. Ada juga kontrak batin, kontrak spiritual. Jadi kita merasakan bahwa, dan ini levelnya beda ya, bukan level yang kita lagi ngomong kontrak bener-bener kontrak tanda tangan dan lain sebagainya, enggak, tetapi perasaan di hati kita tuh kayak punya kontrak. Apa sih yang dicari dalam kehidupan ini? Toh kita
kita tuh sebenarnya udah punya kontrak di sana, kontrak spiritual di mana kita pasti jalannya diarahkan ke sini. Kita hanya tinggal jalan. Toh kita juga udah belajar dari masa lalu bahwa saya selalu dikembalikan ke tracknya saya setelah saya pernah katakanlah agak menyingkir sedikit atau ada di dalam situasi yang tidak nyaman atau di situasi yang kita nggak merasa at home, something like that ya. Youthnya masih sama dengan kemarin, jadi situasi dimana ada jealous, ada agresivitas itu masih dirasakan. Tetapi yang paling penting lagi di sini sarannya, bahkan langit aja menyarankan just play beautifully itu ya. Kita main cantik aja, udah, kita nggak usah mikir tentang bagaimana orang kebanyakan melakukan sesuatu, tapi itu terserah kita semua ya. Kalau saya berpikir sarannya adalah seperti itu. Jadi nggak usah diambil terlalu personal masalah yang bundet nggak jelas, karena sebenarnya kita punya masalah yang lebih besar di dalam dunia spiritual kita. Bagaimana kita on track. Sacred Phoenix Heart. Jadi ini benar-benar hati kan, tadi hati yang pernah terbakar dan lahir kembali. Hati itu kan tentang perasaan, emosi, semangat, dan kita lihat di sini ya, Sacred Phoenix Heart. Under the cover of blood, love fills many rose gardens. In total faith, love tenderly guides every lover to the garden of the heart. Reason say, the world is limited in 6 directions. There is no way out. Love says, there is a way and I have traveled it many times. Jadi, kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu semua dead end ya, kayak useless, sia-sia, karena itu yang sedang bicara adalah logika kita. Untuk apa? What's the point? Kalau ini nanti begini terus jalan. Dari kemarin tuh informasinya sama, yang kita lihat dari bacaan kemarin juga terus berjalan. Ada yang namanya cinta yang kita akan temukan. Jalannya terjal. Dan godaannya adalah semua logika kita yang mematahkan semangat kita. Jangan. Jadi seperti itu, tapi tentu saja semua kembali ke masing-masing pribadi ya, situasinya beda satu dengan yang lainnya. Jadi ini kan sebenarnya kita menjalani satu periode gambar bulan, dimana periode itu menandakan proses. Kita tuh nggak bisa gitu ya, ketemu sama orang, tiba-tiba dia menjadi pasangan kita, nggak bisa kan? Selalu ada dinamikanya, ketemu dulu, kadang-kadang sebel dulu, terus jatuh hati, tapi terus tersinggung, abis itu kepengen jauhan gitu, tiba-tiba ada kesempatan ketemu lagi, abis itu kok menemukan cara pandang yang berbeda, terus tiba-tiba ada, dan lain sebagainya. Panjang semua periode sampai pada titik dimana ketika udah jadi pasangan nggak kepikiran dulu ini adalah pasangan yang ternyata saya cari. Jadi pikir seperti itu, pikir bahwa dalam proses ini kita nggak pernah tahu ujungnya ada di mana, nggak pernah tahu, nggak ada orang yang dikasih tahu itu ya. Dan memang sebaiknya nggak tahu, karena disitulah nikmatnya menjalani proses tersebut. Disitulah dimana kita belajar menjadi dewasa. Gambar clovernya, kita menjadi dewasa dari proses itu, bukan tiba-tiba kita dikasih duit, ini gaji kamu, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tiba-tiba dikasih gaji, kita habisin gitu aja, nggak ada rasanya sama sekali. Tetapi kalau kita belajar satu bidang, katakanlah bidang seni, kita belajar setengah mati, kemudian kita bisa menemukan hati kita di situ, kita berkreasi dengan penuh kebahagiaan, dan kita melihat hasil karya kita dihargai, dan kita bisa mendapatkan penghasilan daripada situ. Kita dapat duitnya barangkali pertama nggak seberapa ya dibandingkan dengan kebutuhan kita, tapi perasaan puasnya itu luar biasa, menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu udah bisa menghasilkan duit, dan itu memberi rasa percaya diri ya, beda. Dan ini yang sedang dialami ya, jelas ini sedang dialami. Kalau dari bacaan tadi ada agreement again ya. Agreement ini kalau dari chart tadi kan adalah yang bulan yang trine dengan Juno, dan ini digambarkan dengan surat, artinya pada akhirnya toh nanti ada surat menyurat atau administrasi yang kita bisa tanda tangani, kita buat sebagai satu titik di mana ada perubahan dalam kehidupan kita.
apapun bentuk dokumen tersebut. Di sini satu kartu yang jumping adalah The Blade. Sharpness of the mind, body, and spirit pointing upward. It summons the power of heaven. When aimed down to the ground, it anchors the power of heavens on earth. Jadi ini kan kekuatan ya kayak Ace of Sword ya. The blade can be a healing tool or a weapon. Jadi either way ini bisa melukai atau menjadi penyembuh. Wield it wisely and it will transmit power, bestow initiation, cut energetic cords from the past. Sorry. Jadi kayak ada kebiasaan dari masa lalu yang kita bawa yang mungkin bisa menjadi sumber dari kecemasan kita, or severe toxic relationship. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk melepaskan diri. Dan ini kita lihat ada gambar bulan kayak proses tadi ya. Artinya memang proses bagaimana kita memisahkan dari situasi yang toksik dan hati kita muncul kembali, hidup kembali, menjadi lebih antusias, itu adalah proses yang salah satunya dilewati pada hari ini. Iya, jadi ini memang the Fool ya. Kalau di sini gambarnya the Fool, tetapi memang tantangannya juga ada Devil. Ada hal yang kita harus tunggu, dan itu yang memang apa adanya pada saat ini. Lebih baik kita lepaskan aja ya. Kita harus menunggu. Kondisinya agak cemas, tapi there's nothing we can do now, karena memang belum terkuak, belum terlihat apa yang bisa kita lakukan. Tapi ini adalah satu periode baru ya, the Fool-nya. Godaannya adalah yaitu tadi semua yang toksik masih kita bawa, tetapi yang toksik itu belum bisa dilepaskan sepertinya. Dan ini kalau saya merasa yang toksik ini kita set in mind, kita punya ketetapan dalam hati, kita udah tidak mau masuk dalam lingkaran toksik tersebut. Tetapi yang punya kekuatan untuk melepaskan hal yang toksik dalam tubuh kita, di diri kita, itu kayaknya kekuatan yang lebih besar. So tunggu, terus berdoa. Bantuan selalu datang. Sebelum bantuan itu datang, tetap have faith ya, have faith bahwa kita gak pernah sendiri. Satu informasi untuk menutup bacaan kali ini. It never does you or anyone else any good for you to take on the pain of others. Iya, jadi kayaknya sih apapun yang membuat kita sedih itu sebenarnya kalau kita telusuri originnya, asalnya itu bukan kesedihan yang ada dari diri kita sendiri, tetapi warisan. Entah warisan dari orang yang ada sekarang, atau mungkin warisan dari pendahulu kita. Tapi kita nggak perlu ikut menderita gitu. Katakanlah kita sedang bersama dengan orang yang punya pengalaman tidak terlalu mengenakan di satu tempat, dan penderitaan itu diekspresikan dengan perilaku-perilaku yang membuat kita juga harus bertindak seperti orang yang dalam kondisi luka tersebut. Seperti itu. Nggak ada gunanya gitu kita membawa-bawa luka yang dia punya untuk masuk dalam kehidupan kita. Just live your life. Kalau memang kita belum bisa memisahkan, dan tadi kan gambarnya blade ya, belum bisa memisahkan kita dengan lukanya dia, jalani dulu, tunggu, have faith. Ini hanya waktu sementara ya. Gambar bulan tadi berkali-kali terlihat. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.